semua untuk eh, rename kali ya nama panggilan plus asal daerahnya gitu. Jadi bisa pakai nama contoh ya Yaya eh, Bogor misal kayak gitu atau Yaya Makassar misal. Boleh ya teman-teman biar lebih seru nih biar kita jadi tahu teman-teman yang ada di sini tuh asal daerahnya dari mana aja gitu. Nah, tapi sebelum itu sambil direm juga mau menyapa ya rekan-rekan sekalian semuanya. Selamat bergabung di webinar CPNS kali ini. Ini sepertinya yang kedua yang ASN lakukan untuk tentunya nggak lain dan nggak bukan untuk membantu teman-teman semua dalam proses pendaftarannya seperti itu ya. Dan teman-teman sekalian, mungkin di sini teman-teman punya teman-teman yang lain juga yang mungkin butuh juga informasi seputar apa yang kita bahas malam hari ini, boleh masih kita izinkan untuk diajak ya untuk ikut bergabung di uh, Zoom meeting malam hari ini, gitu. Biar biar kita bisa belajar bareng-bareng juga dengan yang lain, kayak gitu. Oke, nah saya juga pengen ngajak nih buat teman-teman yang sudah bergabung, nggak apa-apa kali ya kalau kita bareng-bareng open cam gitu ya, biar lebih meriah lagi Zoom meeting malam hari ini dan biar bisa makin semangat gitu kali ya. Oke teman-teman boleh silahkan bantu di rename sambil kita nunggu yang lain juga bergabung bersama-sama malam hari ini. Oke, sedikit lagi kita akan mulai teman-teman. Jadi mungkin saya izin buka dulu untuk pertemuan kita malam hari ini sambil nunggu yang lain juga masih bergabung gitu ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa dikasih kesempatan ya untuk menyapa teman-teman semua di sesi malam hari ini. Sesi di mana ASN Institute mempersembahkan satu uh, virtual meeting untuk teman-teman semua yang mungkin masih bingung-bingung atau masih meraba-raba nih kira-kira di momentum yang mungkin sangat prestisius ini, momen pendaftaran CPNS ini, gimana sih caranya bisa memanfaatkan momentum ini? Salah satunya dengan memilih formasi yang paling tepat dan strategis gitu untuk kita semua. Dan nggak kaleng-kaleng ya teman-teman, di pertemuan malam hari ini tuh kita ada narasumber yang luar biasa, sudah cukup berpengalaman juga malang melintang di dunia persiapan pendaftaran CPNS gitu ya. Beliau juga salah satu ASN. Mungkin teman-teman yang hadir di webinar ASN Institute yang pertama sudah cukup kenal gitu ya sama beliau, sudah pernah ikut di kelasnya beliau, atau mungkin juga pernah diajar sama beliau gitu ya, karena beliau juga salah satu pengajar apa namanya pengajar persiapan SKD dan materi SKD untuk CPNS dan P3K seperti itu. Nah, namun sebelum itu teman-teman sambil menunggu yang lain juga untuk bergabung di pukul kita akan starting di pukul 7 ya waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
teman-teman sekalian, boleh dong ya di sini pengen admin tuh pengen tahu ya, teman-teman semua tuh kayak tuh pengen tahu di sini progres pendaftaran berkasnya tuh sudah sejauh mana sih? Ada yang sudah submit kah atau masih proses persiapan? Boleh kalian di kolom chat. Kita pengen tahu nih teman-teman di sini semua sudah, apakah semua salah tata sudah submit? Boleh disampaikan ya. Apakah sudah, oke, ada dari, oke, rata-rata proses persiapan, bingung formasi. Ya, udah, teman-teman yang masih bingung formasi sepertinya sudah berada di ruangan yang tepat malam hari ini gitu ya. Riau hadir, wah rekan-rekan Riau, terima kasih sudah bergabung. Oke, masih proses persiapan. Memang harus benar-benar hati-hati dan teliti ya, utamanya dalam berkas ini, karena pemberkasan pun sangat berpengaruh gitu ya, teman-teman. Oke, persiapan semua ya. Oke, mungkin overall yang mostly yang bergabung pada malam hari ini masih dalam proses persiapan berkas gitu ya, teman-teman. Gak apa-apa kalau gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita semua, sudah ada Kak Ulil di sini yang siap menyapa teman-teman kurang lebih sejam ke depan. Eh, saya berharap teman-teman mengumpulkan semangat dan fokusnya di pertemuan malam hari ini. Siapkan penanya dan kertasnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan kita bahas nantinya. Siapkan pertanyaan pamungkasnya untuk Kak Olil karena kita akan membahas seputar strategi memilih formasi pada pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya langsung persilahkan Kak Ulil untuk bergabung di layar virtual ini. Silahkan, Kak Ulil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya tidak putus-putus ya. Nggak. Oke, keren. Ya, Kak Yaya nanti di spotlight saja sebenarnya supaya orang yang bicara nggak muncul di layar eh, laptopnya gitu atau layar HP-nya ya. Oke, Oke, boleh siap, Kak. oke baik. Selamat malam teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah kita masuk di pertemuan kedua materi persiapan berpemberkasan untuk CPNS tahun 2024. Saya mau mulai premis dari yang saya share screen dulu. Tunggu ya, teman-teman. Saya mau mulai dari sini. Oke, kelihatan? Oke, sudah nampak, Kak. Oke, kelihatan ya? Oke. Saya mau mulai dari sini, teman-teman. Jadi, saran saya, teman-teman jangan terburu-buru dulu daftar ya, sebelum semua formasi terbuka. Itu saran yang pertama. Kenapa? Di sini teman-teman per tanggal 23 saja, artinya itu kurang lebih 4 hari yang lalu, itu sudah ada 37.000 orang yang submit, ya. Ada Verify MS. Verify MS itu artinya dia memenuhi syarat ada 5.000 orang, yang tidak memenuhi syarat ada 2.400-an orang. Artinya apa? Yang tidak memenuhi syarat ini banyak faktornya, teman-teman. Saya contohkan, saya ulas satu persatu ya. Kita fokus ke yang tidak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat itu, ya. Dia tidak memenuhi syarat itu kenapa, teman-teman ya? Yang pertama itu adalah kesalahan pada usia pendaftaran. Nah, jadi banyak orang yang anggap dirinya masih eligible untuk daftar nih. Tapi dia lupa ada batas usia, bahkan ada batas tanggal usia pendaftaran itu diperbolehkan Anda ikut mendaftar. Kalau saya tidak salah itu usia Anda maksimal itu adalah 34 tahun ya, kurang 10 bulan. Ini maksimal. Kenapa 34 tahun kurang 10 bulan? Karena 2 bulan itu ya teman-teman, 2 bulan itu disisakan sampai batas akhir pendaftaran.
Artinya apa? Kalau Anda sudah submit sebelum usia Anda 35 tahun, maka potensi Anda untuk lulus berkas dalam hal ini memenuhi syarat benar, masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah mendekati atau lewat 10 bulan, mendekati usia 35 tahun, Anda tidak diperbolehkan lagi. Teman-teman harus paham ya, yang bisa mendaftarkan itu dimulai dari, kalau saya tidak salah, paling rendah ijazah SMA ya, ijazah SMA. Nah, ijazah SMA S1, S2 itu diperbolehkan mendaftar paling lama usianya itu adalah 35 tahun. Ini bisa diangkat CPNS. Artinya apa? Anda pada saat mendaftar tidak boleh lebih dari 34 tahun 10 bulan tadi. Paham maksud saya teman-teman ya? Bahkan kurang dari 10 bulan, Bang. Nah, kalau dia mendaftarnya itu usianya sudah mendekati 34 tahun, 35 tahun, maka saya yakin dia kemungkinan besar ditolak oleh sistem. Karena sistem langsung menghitung usia Anda, Pak, umur usia berapa Anda mendaftar. Itu yang pertama. Nah, sekarang kalau ada yang daftar S3, maksudnya punya ijazah kualifikasi S3, maka teman-teman diperbolehkan mendaftar atau diangkat CPNS sampai maksimal usia 40 tahun. Nah, oke. Sampai di sini dimengerti ya teman-teman ya. Jadi yang tidak memenuhi syarat pertama itu adalah usia pendaftaran. Yang kedua, teman-teman, banyak kesalahannya teman-teman itu adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan. Nah, kualifikasi pendidikan itu gimana maksudnya, Kak? Kualifikasi pendidikan itu adalah Anda berlatar belakang pendidikan apa. Maka jangan coba teman-teman mendaftar, misal ya, misal yang mau diterima itu adalah dosen. Ini misalnya formasi S2 ya, dosen berarti dia S2. Kemudian di situ dia katakan adalah asisten ahli pertama. Nah, ini berarti dosen kualifikasi pendidikan S2, asisten ahli pertama. Terus spesifikasi pendidikannya itu adalah S2 pendidikan, misalnya ini pendidikan biologi. Nah, otomatis orang yang punya ijazah S2 bukan pendidikan biologi, dia nggak bisa daftar. Contoh, S2 biologi saja, maka ini otomatis teman-teman tertolak. Oke? Misalnya apa lagi? S2 ilmu biologi. Karena banyak sekali nih, ya. Nah, kalau ditanyakan ini diterima atau tidak, ini pasti ditolak. Karena yang dia cari kualifikasinya adalah pendidikan biologi. Meskipun kedua-duanya ini adalah linear. Dia tetap tertolak, teman-teman. Kenapa? Karena yang dia cari spesifik dari ijazahnya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, di mana kita tahu ijazah kita itu dia sarjana apa gitu? Itu tertuang di lembar ijazahnya, teman-teman. Nanti di depan ijazahnya itu muncul Anda sarjana pertama atau S1 apa? Misalnya S1 matematika terapan, S1 matematika saja, S1 pendidikan matematika. Itu tiga domain yang berbeda. Contoh lagi, S1 pendidikan biologi, S1 biologi, S1 eh, biologi terapan, S1 biologi teknologi. Itu berbeda semua, teman-teman. Maka kalau di formasinya dia minta S2-nya adalah pendidikan biologi, maka Anda yang melamar hanya berijazah S2 pendidikan biologi atau S1 pendidikan biologi. Itu kesalahan paling sering ya. Ini teman-teman, kualifikasi pendidikan. Nah, terus kalau SMA gimana, Kak? SMA itu kesalahan paling sering muncul adalah dia memilih jurusan yang jurusan SMA, tapi dia punya ijazah misalnya adalah SMK khusus. Ini kemungkinan besar ditolak. SMK khusus gitu seperti apa, Kak? SMK khusus kayak SMK olahraga. Ada. Kemudian SMK pertanian.
Dia berijazah SMK. Nah, tapi dia mau melamar ijazah SMA ini, Kak. Jawaban saya sebaiknya dihindari. Jadi kalau di formasinya itu dia persyaratkan ijazah SMA, maka itu yang Anda ikuti. Kalau dia persyaratkan ijazah SMK, itu yang lebih baik Anda ikuti. Karena kalau Anda pilih ijazah yang berbeda, maka kemungkinan itu Anda akan tertolak oleh sistem. Jadi perlu teman-teman garis bawah ya. Nanti kayak saya minta tolong di daftar apa di list saja pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ya. Nah, jadi sudah dua nih teman-teman. Penyebab orang banyak gagal pada saat pendaftaran. Jadi belum 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 berkelahi atau belum 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 berperang dia sudah gagal duluan, gagal seleksi. Nah, penyebab berikutnya gagal pendaftaran ke paling banyak ini teman-teman ada di bagian berkas. Ada di bagian berkas. Saya enggak bakalan cerita yang enak-enaknya soal CPNS, teman-teman ya. Saya bakalan cerita yang susah-susahnya supaya teman-teman punya persiapan matang bagaimana caranya untuk teman-teman bisa lulus berkas dulu. Supaya bisa masuk ke seleksi kompetensi dasarnya. Nah, di berkas ini apa, teman-teman? Pertama, yang teman-teman harus perhatikan itu adalah jangan pilih atau jangan memperhatikan berkas umumnya CPNS. Di halaman SSCN ya, di halaman SSCASN, SSCN ya, SSCN BKN itu biasa dimunculkan ada yang namanya persyaratan berkas. Persyaratan berkas. Saran saya teman-teman, ini dibaca tapi bukan dijadikan rujukan. Kenapa saya katakan bukan dijadikan rujukan? Bukan rujukan. Karena yang teman-teman harus jadikan rujukan itu ada pada halaman kementerian, halaman atau laman ya, atau website kementerian masing-masing. Kementerian masing-masing. Contoh, contoh paling sederhana, semua kementerian itu rata-rata mensyaratkan kalau mengupload foto profil pada saat di pengajuan berkas, itu dia mensyaratkan misalnya latar merah, hampir semua. Tapi ada teman-teman, beberapa kementerian yang tidak mensyaratkan latar merah. Dia bilang latar biru. Kalau teman-teman upload foto profilnya itu latar merah, terus yang diminta di berkas pendaftaran itu latar biru, maka teman-teman otomatis tertolak sistem. Yang verifikasi berkasnya itu otomatis langsung, ini gagal. Nggak bisa masuk ke sesi berikutnya. Jadi perlu teman-teman hati-hati. Jadi yang dijadikan rujukan itu adalah laman websitenya yang melaksanakan seleksi atau yang membuka seleksi, bukan laman SSCN utuhnya. Karena di laman SSCN itu teman, itu persyaratan atau formasinya itu semua berlaku umum. Jadi semua standarnya ini begini, tapi kan setiap kementerian, setiap badan, setiap instansi itu punya persyaratan berbeda-beda. Maka teman-teman perlu cari rujukan dari masing-masing instansi teman-teman yang ingin eh, teman-teman daftarkan. Jangan merujuk pada persyaratan umum. Ya, itu kesalahan yang pertama berkas. Yang kedua di berkas itu adalah kesalahan paling sering itu muncul dari tahun lalu itu karena baru dimulai itu adalah penempatan materai. Penempatan materai. Teman-teman, karena materai yang sekarang itu berbasis elektronik, ya, itu sejak tahun lalu 2023, maka teman-teman harus peka terhadap posisi penempatan materai elektronik tersebut. Misal ya, jadi misalnya ada dokumen teman-teman, ini saya gambarkan saja. Misalnya ini ada dokumen teman-teman, terus di sini ada tanggal, kemudian ada tempat, ya. Nah, maka materainya itu teman-teman jangan terhubung dengan tanda tangan. Misalnya tanda tangannya begini, jangan sampai materai menutupi tanda tangan, itu tidak boleh.
Kalau imaterai itu tidak boleh menutupi tanda tangan, teman-teman. Tidak boleh menutupi tanda tangan. Maka saya berharap teman-teman itu perhatikan. Kalau imaterai Anda itu menutupi tanda tangan, maka potensi Anda gagal pasti gagal. Kenapa? Karena tidak memenuhi prasyarat. Jadi dokumen ini ditolak. Jadi yang benar itu adalah tidak menutupi tanda tangan. Itu kesalahan pada pembubuhan imaterai. Kesalahan berikutnya yang biasa teman-teman lakukan adalah mohon maaf. Ini semua berkas kan di-scan. Berkas itu kan teman-teman scan ya. Nah, kesalahannya teman-teman adalah teman-teman melakukan scan. Jadi saran saya jangan scan dokumen pakai HP ya. Kenapa saya bilang bukan bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Benar sih, boleh pakai HP. Tapi biasanya kalau dia scan pakai HP, misalnya aplikasi apa ya? Aplikasi scan scanner ya. Nah, biasanya itu teman-teman, kalau teman-teman buat aplikasi sudah di-scan, itu muncul apa istilahnya ya? Di bagian bawah muncul footnote-nya. Muncul footnote-nya. Nah, ini footnote harus dihilangkan, teman-teman. Ini harus dihilangkan. Kalau teman-teman scan ijazah, scan surat pernyataan, scan apalagi surat apa surat lamaran, scan apa, terus teman-teman scan pakai aplikasi Cam Scanner atau aplikasi di HP, maka akan muncul footnote-nya kayak semacam apa ya? Apa sih istilahnya ya? Saya lupa. Nah, itu di bagian bawah itu harus dihilangkan, teman-teman. Kayak Kalau semacam watermark ya, Mak. ya, mirip ya, betul watermark. Kalau watermarknya itu muncul, terus terus teman-teman upload dokumen itu, maka otomatis yang verifikasi dokumen teman-teman akan tolak. Pasti tertolak. Saya garansi. Kenapa? Karena yang verifikasi ya beberapa ya saya kenal juga. Jadi pasti tertolak. Kenapa tertolak? Karena dianggap dokumen tersebut bukan dokumen asli. Ngerti teman-teman ya? Dokumen aslinya teman-teman kan itu tidak ada watermarknya di bawah. Kalau teman-teman upload dokumen tersebut, terus ada watermarknya, berarti ini dokumen bukan dokumen aslinya. Itulah sebabnya kenapa tertolak. Makanya saya nggak kaget waktu di baru 7 hari kalau nggak salah, BKN sudah tolak lebih 2.000 pelamar. Saya nggak kaget. Kenapa? Karena kesalahannya pasti di 3 poin ini, ya. Jadi kalau teman-teman tidak hati-hati, ini fatal sekali. Belum berperang sudah kalah. Itu satu. Yang kedua, berikutnya terkait ini paling sering ya, kesalahan berkas scan sama e-materai. Kalau misalnya tidak menggunakan e-materai, ini paling sering. Ini umpamakan jika tidak menggunakan e-materai, maksudnya materai biasa ya, maka jangan teman-teman ya, jangan pakai dokumen atau materainya di dokumen yang berbeda. Jangan pakai materai yang sama pada dokumen yang berbeda. Pasti Anda tertolak. Kenapa? Karena ada seri materai di materai tersebut yang kode serial number-nya itu semua materai di muka bumi ini beda-beda. Kalau saya baca, misalnya saya verifikasinya, itu otomatis akan terlihat ini materinya kok sama di dokumen yang berbeda. Ini pasti dia cuma pakai satu materai, maka otomatis Anda akan tertolak. Oke, sampai di sini ada mungkin pertanyaan dulu sebelum lanjut. Woi, Nek telon. Oke, boleh nih. Telon. Teman-teman, mungkin supaya kondusif, eh,
kayak bacakan dulu ya pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita persilakan beberapa orang untuk mengajukan pertanyaan langsung gitu aja kali ya. Nah, kalau dilihat-lihat di sini Ya, mungkin ya. kebingungan teman-teman itu tuh lebih kepada ini sih, Kak. Tadi tuh mau memperdalam lagi bagian eh, keselarasan jurusan. Misalkan Hmm, tadi saya melihat ada beberapa masih ada yang kebingungan menentukan apakah cocok jurusannya dengan ini. Kalau misalnya dia S1-nya ini, S2-nya itu, apakah bisa saran daftar saya. formasi ini? Mungkin nah, mungkin pertanyaan kakak-kakak nggak bisa jawab satu-satu, tapi Kak Ulil bisa bantu jelaskan kembali kali ya yang di bagian itu, didetailkan lagi bagian itu. Oke. Misalnya yang paling sering mengambigu itu adalah teman-teman dari ekonomi ya. Kalau teman-teman sarjana ekonomi ya, tapi ternyata di jasanya itu adalah sarjana ekonomi, tapi di prodinya Anda itu adalah sarjana akuntansi, itu kenapa bisa seperti itu teman-teman? Itu jawabannya karena prodi Anda itu belum terakreditasi profesinya. Kan akuntansi itu adalah prodi profesi. Kalau prodi akuntansi itu sudah terakreditasi profesi, maka otomatis ijazah Anda itu akan SAK, bukan SE. Nah, saran saya teman-teman, supaya Anda itu tidak rancu, jawaban saya sebaiknya Anda jangan melamar meskipun Anda di formasi sarjana akuntansi. Sebaiknya jangan melamar di formasi yang eh, khusus dia bilang di situ S1 akuntansi. Sementara di gelar Anda itu adalah S1 ekonomi. Sebaiknya jangan, ya. Kenapa saya katakan jangan? Karena sekali lagi yang verifikasi berkas teman-teman itu adalah masing-masing instansi lewat aplikasi SSCN BKN. Artinya apa? Kalau misalnya instansi A ternyata Anda lolos berkas, instansi B Anda tidak lolos berkas, mungkin memang karena verifikatornya berbeda. Bukan pertanyaannya, kenapa bisa begitu Kak? Kok beda-beda? Itu domain masing-masing instansi, teman-teman. Ya. Jadi saran saya, Anda jangan jangan coba-coba daftar di formasi yang spesifik seperti itu tadi. Ya. Ada lagi? Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk bagian yang masih bingung-bingung nih soal jurusan. Tadi ada juga nih yang bertanya terkait apa namanya batas usia ya, Kak. Batas usia Hmm. mungkin khususnya yang krusial itu bagian pendidikan dokter ya, khususnya dokter spesialis terkait dengan batas usia yang biasanya diajukan. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Kak Olil terkait ini seperti apa nih, Kak? Apa Kalau memang harus oke, memperhatikan kembali persyaratan di instansinya atau seperti apa? oke. Kalau setahu saya, sepaham saya, kalau dokter spesialis itu secara secara aturan ketatanegaraan, mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu dia sama dengan doktor. Tetapi teman-teman perlu dipahami, ijazah dokter spesialis itu tidak selevel dengan ijazah doktor S3. Nah, ijazah dokter spesialis itu bisa dikatakan ijazah S2-nya dokter. Bisa dipahami ya? Teman-teman, meskipun tidak dibahasakan seperti itu, karena dia merupakan jurusan profesi. Sehingga kalau ditanya batas usia, kalau misalnya untuk dokter spesialis, saya dapat kasus kemarin ada teman yang ijazah dokter spesialis, tapi usianya sudah lewat atau mendekati malah belum 35 tahun, tapi sudah mepet sekali, kurang dua tiga bulan. Itu dia gagal berkas. Asumsi saya kemungkinan gagal berkas karena memang dia bukan ijazah S3 yang bisa sampai 40 tahun. Itu. Teman-teman bisa cek lagi kembali ke instansi masing-masing ya terkait dengan ijazah tersebut. Tapi saran saya sebaiknya kalau dia dokter spesialis ya maksimal usianya kalau bukan dokter dia adalah ijazah maksimal usianya itu 35 tahun sebelum pendaftaran. Sorry, 35 tahun pada saat pengangkatan. Oke, masih ada lagi? Nah, mungkin ini terkait pemilihan formasi ya, Kak. Karena kan kalau di sini rekan-rekan tuh pada mungkin kebingung di bagian kalau misalnya apa namanya instansi tersebut itu menyediakan banyak jurusan misalnya menyediakan banyak jurusan kemudian yang dibutuhkan itu sedikit gitu.
Eh, yang Oke. maksudnya jumlah yang dibutuhkan itu sedikit, tapi jumlah jurusan yang terbuka untuk posisi tersebut itu banyak. Jurusannya di ini. eh, Terus kita pilih formasi yang sebenarnya eh, jumlah yang diterima itu eh, sedikit juga, tapi jurusannya spesifik misalnya. Oke. Saya Kayak kan tadi jelasin. disampaikan Oke. mungkin. Betul, betul. Saya jelasin ya teman-teman. Contoh-contoh kasus itu adalah Widya Iswara. Widya Iswara itu formasi S2 ya. Tapi yang bisa daftar di sini misalnya S2 Matematika ya, S2 IPA, S2 Agama bahkan Agama Islam, S2 Biologi. Nah, yang mau diterima itu cuman formasinya cuman 2 orang misalnya. Nah, pertanyaannya mana lebih baik Kak? Dengan kalau misalnya saya ambil dosen misalnya ya, S2 tapi dia cuma S2 pendidikan yang dia minta, S2 pendidikan biologi. Ah, di sini yang dia minta juga 2 orang atau bahkan 1 orang saja lah. Nah, jawaban saya, teman-teman hindari jurusan yang terlalu banyak memungkinkan jurusan lain untuk mendaftar. Kenapa? Artinya apa? Pendaftar itu dimungkinkan dari berbagai jurusan. Saingan Anda pasti dari berbagai jurusan. Maka potensi Anda untuk lulus, apalagi kalau Anda bersaing dengan orang-orang yang jurusannya mungkin, mohon maaf ya, ada matematikanya, ada IPA-nya, pasti kita kalah jauh di TIU, teman-teman ya. Meskipun kita pintar di TKP, pasti kita kalah jauh di nilai di TIU. Makanya saran saya, pilih jurusan yang spesifik dengan jurusan Anda. Kalau dia bilang di situ S2 pendidikan biologi cuma itu, atau S1 pendidikan biologi, atau S1 biologi, atau S1 bioteknologi, lebih spesifik lagi, tidak ada jurusan lain, pilih itu. Dibanding Anda harus berkelahi dengan orang lain di jurusan yang lain. Oke? Oke, memang mungkin yang terbaik memang yang spesifik dengan jurusan kita ya, kayak yang nggak Ya, membuka kesempatan untuk banyak jurusan yang lain, meskipun mungkin formasinya juga lebih banyak ya kayak gitu. oke. Saya Oke. mau jawab ini satu dulu. Kalau ditanya, ada pakai tanda tangan elektronik boleh enggak, Kak? Jawaban saya jangan. Jangan pakai tanda tangan elektronik, teman-teman ya. Kalau pakai tanda tangan elektronik, terus bagaimana orang bisa tahu ini tanda tangan elektronik yang ditempel atau tanda tangan basah? Jawaban Oh saya, ya? jawaban saya itu mereka, teman-teman verifikator memang sudah tahu dan punya aplikasi Ya, untuk orang nah, ini tanda tangannya ditempel atau tanda tangan basah. Jadi jawaban saya tanda tangan basah. Jadi caranya buat lembar penyataan yang pakai e-materai tadi, teman-teman print dulu, kemudian tanda tangani, setelah itu di-scan. Kalau sudah di-scan, baru di-upload ke aplikasi e-materai untuk pembubuhan e-materainya. Kalau sudah di-upload, muncul hasil pembuahan e-materainya, lihat tanda tangannya itu tidak tertimpa di e-materai atau tidak. Kalau aman, lanjut ke kompres PDF-nya. Baru teman-teman bisa upload di SSCN BKN. Oke? Ya, nah, sudah cukup terjawab ya teman-teman semua. Jadi di sini tidak boleh menggunakan tanda tangan elektronik, dan tadi e-materi nggak boleh menimpa tanda tangan. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan ya Kak Audil ya, karena Ya, itu sangat berpengaruh dengan kelulusan berkasnya teman-teman semua. Oke, oke. mungkin dilanjut dulu kali ya Kak Audil, sebelum kita kasih kesempatan lagi untuk yang lain bertanya. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini mungkin sambil saya menjawab beberapa pertanyaan ya. Nah, kalau teman-teman sudah eh, aman di berkas ya, terus apa lagi yang harus teman-teman persiapkan? Kalau sudah aman di berkas teman-teman, teman-teman yang persiapkan itu otomatis itu adalah TIU, TKP dengan TWK-nya. Nah, ini sangat penting untuk dipersiapkan. Saya tidak bakalan singgung lagi TIU TKP TWK-nya, teman-teman, karena saya sudah singgung di pertemuan sebelumnya ya, bagaimana trik and triknya. Nanti habis waktu kita. Nah, tapi saya mau pahami atau memprediksi lagi bagaimana kelanjutannya.
FTU, TKP, TWK. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah punya nilai dan passing grade tahun lalu, jika nilainya teman-teman itu di atas 400, ya, nilai SKD-nya, saran saya pakai nilai tahun lalu, ya. Kenapa saran saya pakai nilai tahun lalu? Karena begini, teman-teman. Kalau teman-teman pakai nilai ini tahun lalu, misalnya nilainya 425, maka teman-teman sisa riset. Nggak perlu tes, sisa riset. Tahun lalu di jurusan mana yang pesertanya yang sama dengan jurusannya Anda itu kayak semacam apa? Tidak lulus. Kalau nilainya di bawah 425 di nilai SKD-nya, maka Anda mendaftar di jurusan itu, di formasi itu. Tapi kalau rata-rata orang yang mendaftar di formasi itu tahun lalu itu di atas 400, Anda hindari. Sebaiknya jangan dipakai. Bisa ya? Paham ya, teman-teman ya? Ini trik. Kenapa saya bilang manfaatkan? Karena dari tahun ke tahun itu eh, orang jarang yang pakai. Jarang sekali. Malah lebih dia yakini dirinya. Tapi kesalahannya dia tidak riset. Kesalahannya dia enggak riset. Teman-teman harus riset dulu. Apa yang diriset? Riset itu adalah cari hasil SKD tahun lalu. Kenapa saya bilang cari hasil SKD tahun lalu? Teman-teman begini ya. SKD tahun lalu itu misal dua formasi. Artinya yang lulus SKD itu ada berapa? 6 orang. Toh? Nah, pertanyaannya, kalau dia dua formasi, 6 orang lulus SKD, berapa yang gugur? Yang gugur itu dia pasti 4 orang. Nah, 4 orang ini yang dia lakukan tahun berikutnya apa? Daftar ulang. Paham maksud saya ya? Dia pasti daftar ulang. Nah, pertanyaannya, kalau dia daftar ulang, dua kemungkinan dia pakai nilai tahun lalu atau dia pakai nilai sekarang. Kalau teman-teman sudah tahu nilainya 4 orang ini bagaimana, misal nilai teman-teman di atas 400, terus ternyata nilai 4 orang ini di bawah itu, lebih baik teman-teman daftar di formasi itu. Ini saran saya, ya. Kenapa? Artinya apa? Teman-teman nggak perlu susah-susah capek, tinggal menunggu hasil. Kalau teman-teman nilainya 425, ya, terus 4 orang ini ternyata di bawah 425 tahun lalu, maka potensi dia untuk dapat nilai yang lebih tinggi itu ada, tapi tidak sebesar nilainya teman-teman. Bisa dipahami ya? Artinya kalau teman-teman pakai nilai tahun lalu, teman-teman sudah lulus SKD. Catatannya, teman-teman itu istilahnya riset dulu. Apakah betul tahun lalu itu orang-orang ini nilainya di bawah Anda? Kalau tidak di bawah Anda, jangan daftar di situ. Kalau tidak yakin sama diri Anda juga dan masih ingin mendaftar, ya pakai jalur untuk tesnya. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, cara risetnya gimana, Kak? Cara risetnya, Google aja. Hasil SKD instansi apa? Itu muncul PDF-nya, teman-teman. Ya, itu pasti muncul. Hasil SKD tahun 2023 Kementerian Pendidikan. Hasil SKD tahun 2023 Kementerian ini. Itu pasti muncul di websitenya. Dan itu sudah tersebar di mana-mana. Nah, itu yang saya lakukan ke beberapa teman-teman saya. Kalau hasil SKD PUPR 2021 nggak ada, Kak. Memang nggak ada karena sudah 3 tahun yang lalu, teman-teman ya. Jadi hasilnya itu hanya ada selang 1 tahun sebelumnya. Kalau teman-teman mau pakai 2 tahun yang lalu nggak bisa. Yang bisa dipakai nilai SKD tahun sebelumnya. Tidak bisa dipakai untuk 2 tahun sebelumnya. Karena otomatis dia sudah gugur. Kak, apakah kakak menganjurkan kalau jurusan kita memang nggak ada, apakah boleh kita pakai ijazah SMA untuk cari formasi? Ya,
Kalau ditanya saya, kalau memang Anda mau PNS, silahkan pakai ijazah SMA Anda. Tapi jangan berharap, karena gini, jangan berharap Anda punya dalam tanda petik track record yang sama kalau Anda pakai ijazah S1. Maksudnya apa? Kalau ijazah SMA itu Anda mulainya dari golongan 2 kalau CPNS. Artinya Anda harus loncat 4 golongan untuk sama dengan ijazah S1 Anda. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ditanya ke saya, terus gimana Kak jawaban saya? Boleh daftar dalam tanda petik untuk coba-coba. Karena walaupun Anda sudah daftar, Anda lulus, itu aturan terbaru, kemungkinan untuk dipakai ijazah S1 Anda dilinearkan atau istilahnya disetarakan, penyetaraan ijazah, itu susah dipakai. Kenapa? Karena dia bentrok dengan aturan yang terbaru. Itu saya dengar aturannya dan saya belum baca, ya, tapi beberapa pejabat kementerian bilang seperti itu. Aturan terbaru itu tidak bisa dilihat. Jadi sebaiknya Anda daftar sesuai dengan ijazah Anda, ya. Oke. Tapi nggak ada Kak CPNS 2023 buat PUPR, maka Anda tes. Kalau nggak ada CPNS 2023 buat Kementerian PUPR, maka Anda tes. Nah, terus ada yang bertanya, kalau daftar pakai ijazah SMK bisa nggak ya? Saya kan sudah jawab tadi. Kalau ijazah SMK-nya Anda ijazah SMK kejuruan yang dalam tanda petik tidak banyak jurusannya, misalnya SMK Kehutanan, SMK Pertanian, itu kan SMK-SMK khusus. Nah, sebaiknya jangan daftar formasi ijazah SMA karena potensi untuk Anda lulus gagal berkas itu ada, ya. Oke, kalau D3 gimana itu Kak? Ikutin daftar sesuai jurusan? Jawabannya ikutin daftar sesuai jurusan. D3 kan spesifik. Dan ada satu yang perlu saya jelaskan teman-teman. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu, formasi CPNS itu, formasi CPNS ya, itu ada 3. Yang pertama ada disabilitas, ya. Yang kedua ada formasi umum. Yang ketiga ada formasi lulusan terbaik. Nah, yang keempat ada formasi putra-putri Papua. Putra-putri Papua. Maksudnya dia lahir di Papua, ber-KTP Papua. Nah, itu punya jalur khusus itu. Nah, tahun ini muncul lagi formasi CPNS 2024-2025. Itu ada formasi putra-putri Kalimantan. Nah, teman-teman yang dari Kalimantan, saran saya cari formasi khusus putra-putri Kalimantan. Kalau ada daftar di situ. Artinya apa? Saingan Anda itu semakin berkurang. Nah, kalau ada putra-putri Papua, daftar di formasi itu. Saingan Anda berkurang. Karena yang bukan KTP Papua, yang bukan KTP Kalimantan, nggak bisa daftar di formasi itu. Nah, lulusan terbaik ini gimana Kak? Lulusan terbaik itu pada saat Anda lulus, ya, Anda lulus, itu 2 akreditasi. Akreditasi prodi Anda A sama akreditasi akreditasi apa? Akreditasi kampus ya. Itu juga harus A. Kalau salah satunya bukan A, itu Anda bukan lulusan terbaik. Oke? Jadi perhatikan, akreditasi prodinya itu harus A. Kalau sekarang kan bukan A ya. Kalau sekarang itu unggul. Nah, berarti dia harus unggul. Kampus juga harus berakreditasi unggul. Oke? Oke. Materai dan TTD tidak boleh tumpang tindih, artinya tidak bersentuhan sama sekali, Kak. Iya, tidak boleh bersentuhan sama sekali ya. Kalau D3 akuntansi sama S1 akuntansi sama atau beda? Ya beda lah, teman-teman ya. Kalau D3 itu dia otomatis stratanya golongan 2C kalau saya tidak salah. Kalau S1 akuntansi stratanya dia golongan
3A. Ya, berarti tidak mungkin sama, pasti berbeda. Berarti kalau tidak unggul bukan lulusan terbaik ya Kak? Iya. Kalau akreditasi prodinya bukan unggul, misalnya sangat baik, itu bukan akreditasi lulusan terbaik. Nanti unggul. Beda dulu. Kalau dulu A, B, C. A itu sangat baik, ya. B itu baik, C itu apa ya? Saya lupa apa bahasa Indonesianya kalau C. Tapi sekarang tidak. Yang A itu unggul, B itu sangat baik, C itu baik. Nah, sehingga teman-teman harus yang unggul dua-duanya. Tidak boleh beda-beda. Berarti kalau tidak unggul bukan lulusan terbaik ya Kak, karena akreditasi saya prodi A dan universitasnya A. Kalau kampusnya pada saat Anda lulus itu universitasnya A, ya, kemudian prodinya juga A, seharusnya ini masuk kategori unggul ya. Begitu teman-teman. Dilihat saja, minta sertifikat akreditasinya. Kalau dua-duanya AA, berarti Anda masuk kategori unggul. Kan akreditasi itu muncul bukan hanya setiap tahun, bukan tiap tahun ya, tiap 4 atau 5 tahun kalau tidak salah. Sehingga kalau misalnya tahun ini Anda lulus, ternyata masih pakai aturan lama, berarti dia termasuk lulusan terbaik. Oke? Oke, saya kembalikan ke Kak Yaya. Oke deh, Kak Ulil. Wah, pertanyaannya membludak ya, Kak ya. Tapi Nah, apa namanya? Terkait imateri dan segala macam ya. Jadi gitu ya teman-teman, tadi masih banyak yang pertanyakan, juga masih banyak juga yang masih bingung terkait jurusan. Eh, Mungkin teman-teman lebih kepada memperhatikan ya formasi yang kira-kira cocok dengan jurusan teman-teman. Kembali lagi patokannya adalah kecocokan ya, lebih spesifik, lebih bagus jurusannya gitu. ya. eh Mungkin nggak afdol kali ya Kak Aurel kalau kita nggak mempersilahkan beberapa orang untuk bertanya langsung gitu di Boleh, boleh, momen boleh. kali ini. Mungkin boleh teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan raise hand. Saya akan coba persilahkan langsung kepada teman-teman yang eh, mau bertanya secara langsung. Open mic maksud kita. Boleh, boleh. Oke, di sini dari tadi ada Indriani dan Rara ini kepencetkah fitur raise hand-nya atau memang mau bertanya dari tadi? Mau bertanya? Oke, silakan. Mungkin Kak Indriani dulu kali ya. Oke, Silakan, Kak. terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak sudah mempersilahkan saya untuk bisa bertanya. Saya mau nanya untuk yang barusan ini lulusan terbaik. Ini kan tadi Bapak jelasin untuk eh, andal andal ya ini tulisannya ya. Ya, Andal lulusan berarti untuk lulusan terbaik ini dilihat dari universitas sama akreditasi kampus ya Pak. ya betul. Bukan dari misalnya IPK gitu ya, IPK yang harus cum laude gitu enggak ya? Oh, bukan. Bukan. Oh, I see. Oke, sama ini Pak. Ya, Kalau misalnya saya lulus di tahun 2018, nah sementara universitas saya pas saya lulus itu B gitu, masih ya. belum A. Nah di tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin udah A gitu Pak. Nah Jawab, kebetulan saya juga di salah satu PTN gitu ya. Nah ya. itu saya boleh pakai akreditasi yang terbaru kah atau pas dilulus ya? Jawabannya pakai akreditasi pada saat lulus. Nah, Oh pakai lulus ya. lulus. Berarti kalau Jadi saya pakai ijazah dari jurusan, kalau jurusan saya kan A. A. Nah, Nah, saya berarti Anda apply tapi hanya boleh bisa ya? dulu formasi umum. Nggak bisa Oh, tidak bisa yang lulusan formasi terbaik ya? terbaik. Nggak bisa. Nah, Oh, itu I see. Berarti, pasti, itu pasti bukan tertolak sih. Karena kan pada saat Anda mengupload atau mengisi resume pada saat pendaftaran itu kan ada tahun lulus, ada IPK, ada akreditasi prodi, ada akreditasi universitas. Kalau tahun-tahun iya. sebelumnya kayaknya ada yang diupload Ayo scan ke kamar mandi. akreditasinya. Maka saran saya jangan Anda ikut formasi, sorry, kalau Anda tulis akreditasi prodinya A, terus akreditasi kampusnya B, Anda saya yakin pada saat next untuk pemilihan formasi, Anda tidak bakalan bisa pilih formasi lulusan terbaik. Itu maksud saya. Oh, Itu oh, dia dia terhenti duluan di situ. Jadi bukan akreditasi yang terbaru yang Anda pakai, tapi akreditasi pada saat Anda lulus. oh, sedih.
juga ya kalau kayak gitu, Pak. Ya, Oke, seperti sama itu. mau nanya. Heeh. Oh, nanya lagi. Saya kan lulusan S1 hukum nih, Pak. Hmm. Cuman kalau di jurusan saya kan ditulisnya ilmu hukum. Cuman di ijazah saya itu tulisannya Bachelor of Law gitu. Nah, itu kan Oh, ternyata pas saya cek eh, kayak misalnya di MA, di Kejaksaan ya, dan ya. tadi saya cek di agraria gitu ya. Itu ada kayak S1 hukum, S1 ilmu hukum. Nah, itu beda atau gimana ya? Jawaban saya eh, kemungkinan itu dia berbeda. Itu kemungkinannya. Saya juga kasih trik ke teman-teman ya. Kalau teman-teman punya ijazah yang bukan berbahasa Indonesia, misalnya ijazah dari luar negeri, saya itu pasti semua kementerian instansi dia minta rekapan hasil translate dalam bahasa Indonesia yang sudah dalam artian sudah terverifikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman punya Bachelor of Law yang di apa di ijazahnya, nah, cari berarti teman-teman cari sebaiknya daftar yang formasi yang sesuai dengan itu saja. Kalau ilmu hukum dengan S1 hukum saja, kemungkinan dalam linearitas sama, tapi sebaiknya hindari formasi. Kalau misalnya di ijazahnya jelas-jelas tertera di situ ilmu hukum, maka Anda pilih Oh, yang itu ilmu baru hukum. kita apply ya. Kalau tertera di situ sarjana hukum, maka Anda apply yang sarjana hukum saja. Jangan ambil yang lain. Jangan ambil yang kayak ilmu hukum gitu nggak ya? Ya. Mm. Oke, saya coba cek lagi Sama sih. sama yang gini, tadris. Tadi banyak yang tadris matematika. Tadris itu teman-teman, itu adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri di Indonesia dan itu dia setara atau sama maknanya dengan pendidikan matematika. Jadi kalau ditanya apakah tadris matematika boleh mendaftar pendidikan matematika? Jawaban saya boleh. Itu sepengetahuan saya, ya. Karena dalam linearitas formasi biasanya dia garis miring itu, misalnya dia tulis pendidikan matematika, pendidikan matematika. Biasanya dia garis miring atau tadris matematika. Nah, sama kayak mbaknya tadi, ada hukum atau ilmu hukum. Kalau nggak ada ataunya, Mbak, sebaiknya jangan daftar ya. Saya Oh, I takutnya see. ditolak. Kalau ada ataunya berarti Anda boleh daftar. Oh, oke Pak. Karena Siap. Saya coba. nanti pada saat Anda misalnya Anda ditolak, ada kan masa sanggah. Hmm. Nah, masa sanggah itu bukan mengubah dokumen yang sudah tertolak. Jadi pada saat pada saat pengumuman itu nanti ditanyakan, nanti aplikasi bilang atau verifikator Anda bilang eh, ada kesalahan pada e-materai. Nah, itu sudah pasti Anda tidak bisa sanggah lagi. Karena Anda menyanggahnya itu harus kasih bukti. Buktinya apa kalau misalnya e-materainya memang salah? Nggak bisa. Yang bisa Anda sanggah itu misalnya yang kayak gini. Nah, misalnya Anda jurusan pendidikan matematika di ijazahnya ada eh, atau tadris matematika, tapi lamar formasi pendidikan matematika. Ternyata ditolak. Kalau ditolak, Anda bisa screenshot formasinya yang dari laman kementeriannya, bukan dari laman SSCNBKN-nya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, Anda bisa lakukan unggahan, Anda bisa mengunggah dokumen itu bahwa dengan alasan berdasarkan hasil formasi yang diumumkan oleh kementerian ini, jurusan saya diperbolehkan untuk mendaftar di formasi tersebut. Begitu cara 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 anunya ya, teman-teman. Oke? Ya, terima kasih. Oke, thank you ya Kak Indira ya. Mungkin kita persilahkan dua orang lagi ya untuk bertanya. Tapi teman-teman, saya ingatkan, mungkin kalau pertanyaannya sudah diwakili oleh penanya sebelumnya, tidak usah dipertanyakan lagi ya teman-teman, biar lebih efisien waktu kita malam hari ini. Oke, kalau gitu kita persilahkan dulu kepada Kak Rara di sini sudah raise hand juga. Silahkan Kak Rara untuk open mic dan ajukan Terima pertanyaannya. kasih. Ya, terima kasih Kak Yaya atas kesempatannya. Baik, saya akan bertanya tentang jurusan juga nih, Pak Ulil. Jadi Ya. saya dari sarjana ekonomi, tapi
prodinya itu perbankan syariah. Nah, misalnya Hmm, kalau buka formasinya itu S1 ekonomi, apakah bisa saya daftar dengan prodinya perbankan syariah gitu? jawaban saya jangan. Jangan ya. Ya, jawaban saya jangan. Berarti memang eh, yang buka S1 perbankan syariah gitu ya. Ya, sebaiknya yang ini. Oh Karena gitu. begini, Bapak Ibu, ya, kebijakan masing-masing instansi untuk memverifikasi itu hak domain masing-masing instansi. Misal, nah, ada instansi yang buka sarjana ekonomi, ternyata ada teman Anda yang perbankan syariah lulus. Anda tidak lulus di instansi yang lain. Anda tidak bisa protes. Paham ya? Nah, Oh iya. tidak dimungkinkan Anda protes. Dan itu memang sudah rulesnya. Makanya di semua formasi yang disebar oleh kementerian itu selalu dia bilang harap baca dan teliti formasi dan aturan yang sudah kami buat. Selalu pasti seperti itu. Begitu. Gitu ya. Satu lagi Pak Ulil, ini kan tadi tentang pendidikan matematika dan tadris matematika. Misalnya di formasi itu tidak ada ataunya, Mm-mm. kita nih tadris matematika nih misalnya. Kalau tidak ada ataunya, berarti kita juga tidak bisa memilih yang pendidikan matematika ya. Oke, saya jawab berdasarkan pengalaman ya. Kalau untuk tadris matematika tidak ada ataunya di situ, dia tulis formasi pendidikan, sorry, S1 pendidikan matematika, nggak ada atau tadris matematika. Jawaban saya berdasarkan pengalaman itu boleh. Oh boleh ya. Itu boleh. Nah, yang Oh saya tidak bisa nanti jawab tadi itu yang hukum dan ilmu hukum tadi, karena saya nggak hmm, pernah dapat informasinya, gitu kan. ya berarti misalnya kalau gagal di administrasi itu kan pas di masa sanggah yang kita ajukan itu apa itu Pak Ulil? Yang diajukan adalah yang disanggah itu adalah yang berkas yang salah, bukan Anda menyanggah bahwa Anda tadris matematika tidak. Bisa dipahami, Di? Hmm, Nah, kalau misalnya yang diajukan, yang disanggah, yang bisa disanggah, misalnya ternyata Anda gugurnya di I-materai, maka yang Anda bisa sanggah I-materai. Kalau Anda digugurkan di ijazah, maka yang Anda bisa sanggah adalah ijazahnya. Begitu. ijazahnya. Berarti kalau tadi yang dilamar itu pendidikan matematika, tapi kita tadris matematika itu bisa disanggah apa Pengalaman tidak? pengalaman saya bisa. Oh bisa ya. Nah, pengalaman saya bisa. Oke, terima kasih Pak Ulil atas informasinya. Hmm, sama-sama. Oke deh. Satu lagi teman-teman, tapi saya peringatkan ya mungkin terkait dengan keterkaitan jurusan dan segala macam, apa yang sudah dijawab Kak Olil tadi mungkin bisa dikaitkan dengan teman-teman kali ya Kak Olil ya tadi karena Nah, sudah cukup detail juga. Kita sebenarnya menunggu pertanyaan yang lain nih teman-teman, yang mungkin mewakili yang lain juga. Jadi mungkin tadi beberapa pertanyaan di awal sudah banyak diwakili oleh penanya sebelumnya. Itu ya terkait jurusan, tadi yang disampaikan Kak Olil seperti itu, masa sangga juga seperti itu. eh Penanya berikutnya nih harap kalau punya beberapa pertanyaan dan sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya, kayak ingatkan lagi untuk tanyakan yang penting-penting aja. Oke, oke saya kita mau persilahkan ke. saya mau jawab dulu satu pertanyaan ya. Oh boleh boleh Kak Ulil sebelum Nah, kita ini ada lanjut. yang bertanya, Kak izin bertanya, kalau daftar luar kota tapi seprovinsi, apakah harus pakai suket domisili, Kak? Jawaban saya tidak ada tempat upload suketnya kalau dia formasi S1. Kalau formasi S2 mengharuskan ada surat keterangan domisili, maka Anda harus siapkan. Meskipun itu berbeda. Karena begini teman-teman ya, saran saya, semua dokumen administrasi mulai dari KTP, KK, itu jangan ada yang berbeda administrasinya. Jadi kalau teman-teman daftarnya nih, misalnya eh, di luar, selama proses pendaftaran itu tidak diminta surat keterangan domisili, setahu saya. Nah, nanti pada saat Anda dinyatakan lulus, baru diminta surat keterangan domisilinya Anda pada saat pengisian DRH ya, daftar riwayat hidup. Ya, jadi kalau ditanya, apakah saya bisa daftar Kak di luar kota? Kalau CPNS teman-teman, Anda bisa daftar dimanapun di Indonesia ini.
tidak mengharuskan Anda pakai domisili apa. Nah, tapi yang saya katakan tadi, catatannya tadi adalah ada kuota-kuota khusus ya, seperti putra-putri Kalimantan sama putra-putri Papua. Nah, itu punya kuota khusus. Oke, kayak ya. Oke, berarti surat keterangan itu keterangan domisili itu tergantung permintaan berkasnya ya, Kak Ulil ya. Ya, tergantung permintaan berkasnya. Oke, teman-teman. Kita persilakan satu lagi untuk bertanya langsung. Mungkin kita persilakan kepada Kak Koeslan Hidayat ya. Silakan Kak Koeslan untuk open mic dan ajukan pertanyaannya langsung ke Kak Ulil. Halo Kak Ulil, Halo, di sini saya ada 3 pertanyaan, cuman ini memang pertanyaan ini agak sedikit rumit sih Kak. apa itu? Ja- Jadi tuh pertanyaan pertama, kan di web SSC ASN itu akreditasi universitas saya itu A, sedangkan akreditasi dari BAN PT itu B. Itu gimana Kak? Dan pertanyaan kedua, di surat lamaran saya kan ada tulisan kata dan strip atau. Itu maksudnya bagaimana? Dan pertanyaan terakhir, kan saya lulus tahun 2024, ijazah saya di tanggal 14 Maret 2024. Sedangkan akreditasi terbaru saya bulan Mei 2024, Kak. Berarti Sedangkan akreditasi yang sesuai dengan ijazah saya adanya akreditasi sementara. Itu apakah bisa dipakai akreditasi sementara untuk mendaftar? Sekian, terima kasih. baik, jawaban saya eh, pengalaman kakak itu dia tidak berlaku surut ya. Maksudnya tidak tidak bisa dikatakan akreditasi baru yang Anda pakai. Berarti Anda pakai berdasarkan akreditasi yang pada saat Anda lulus. Itu jawaban saya. Jawaban yang pertama itu apa? Saya kurang jelas pertanyaannya, mohon maaf. Nah, itu kan kemarin saya sempat mau daftar nih, Kak. Kebetulan di web SSCASN-nya ini Universitas Mula Warman ini terdaftarnya akreditasinya A, unggul. Itu Sedangkan akreditasi terbaru. yang akreditasi terbarunya itu B, sangat baik. Sama juga yang tercantum di ijazah saya. Itu bagaimana, Kak? Jawabannya berdasarkan pada saat Anda lulus. Oh, gitu ya. Gitu. Oke, oke. Oke deh. Thank you Kak Koeslan untuk pertanyaannya. Oh, satu lagi, Kak. Pertanyaanku yang tadi satu, yang nomor 2 belum dijawab, Kak. Oh ya, yang kedua itu yang apa mana lagi? itu? Yang itu, nah, yang kan di persyaratan saya kan ada tulisan dan strip atau. Itu maksudnya gimana, Kak, ya? Oke, dan strip atau itu maknanya adalah Anda bisa memakai salah satunya atau kedua-duanya. Oh, gitu ya. Berarti Nah, bisa prodi aja atau univ aja atau bisa kedua-keduanya gitu ya? ya, Oh, gitu. dan atau. Ya, makasih, Kak. Itu aja Oke, yang mau saya tanya. oke. Saya mau tambah informasi teman-teman ya. Untuk ini khusus untuk yang sarjana pendidikan. Kalau ada formasi pendidikan dan dia CPNS, apakah pertanyaan apakah boleh mendaftar? Jawaban saya boleh daftar. Itu satu. Terus bagaimana kalau misalnya mau ikut P3K, Kak? P3K itu teman-teman, informasi yang saya dapatkan, itu nanti dibuka tidak bersama dengan CPNS. Jadi selesai dulu seleksi administrasi, bahkan seleksi SKD CPNS sudah selesai, baru P3K dibuka. Kenapa saya katakan P3K terakhir? Karena P3K itu kemungkinan besar tidak dibuka untuk umum. Apa maksudnya tidak dibuka untuk umum, Kak? Dia hanya dibuka untuk tenaga ex honorer. Yang kedua, dia hanya dibuka untuk tenaga bu- tenaga bukan honorer tapi terdata di BKN. Itu biasa tenaga tenaga yang diperbantukan. Yang ketiga itu dia dibuka untuk tenaga prioritas. Prioritas ini yang mana? Untuk sarjana pendidikan utamanya yang guru itu adalah semua yang formasinya itu adalah formasi-formasi yang sudah memperoleh sertifikasi. Contohnya itu PPG Prajabatan. Ya, mungkin itu tambahan saya.
Oke, thank you Kak Olil. Teman-teman, biar makin rame ya, sesi malam hari ini tuh boleh banget ya teman-teman share juga di sosial medianya dan tag akun Instagram ASN Institute. Ntar kalau rame kita tambahin sesinya ya. Gitu kali ya. Tag Kak Olil juga. Kak Olil boleh ya di tag juga Instagramnya ya. Boleh, boleh, boleh. Ada namanya Nah, Ica, ada namanya Ica dari tadi. nah benar Kak. Ini nih saya baru Nah, mau mention nih. Kita kasih satu orang lagi kali ya Kak ya untuk bertanya. boleh, Karena boleh. kayaknya Kak Ica semangat banget ini pengen nanya. Boleh silahkan Kak Ica langsung saja open mic dan sampaikan pertanyaannya. Lugas aja ya Kak Ica. Ya, terima kasih Kakak. Malam Kak Ulil. Malam. Kak, aku mau tanya. Sebenarnya sih ada dua pertanyaan, tapi nggak tahu ini satu konteks atau tidak. Aku cuman mau bertanya, kalau misalnya ini kan kita lagi membahas tentang formasi ya. Nah, untuk pemilihan formasi sendiri, baiknya apakah kita itu memilih formasi dengan jumlah eh, kuota terbanyak atau memilih formasi dengan memperhatikan tempat, misalnya kayak tempat lokasinya yang jauh biasanya sepi peminat, atau misalnya walaupun kuotanya banyak, contohnya aku kan dari kesehatan misalnya kebidanan di di Provinsi Banten misalnya lagi butuh 60 orang tapi di Ya. pusat kota. Nah, itu kita milihnya yang mana? Apakah yang memang Oke. kuota kecil dan sedikit tapi dia jaraknya jauh, yang kemungkinan sepi peminat, atau misalnya yang kuotanya banyak tapi dia di tengah pusat kota gitu-gitu loh, Kak. Aku minta Oke. pencerahan itu dulu satu. Oke. Saya kasih cerah, secerah-cerahnya. Pertama, pemilihan jurusan itu teman-teman itu berdasarkan proyeksi masa depan Anda. Contoh, kalau Anda sudah menikah dan sudah berkeluarga, maka janganlah coba untuk mendaftar di formasi yang terlalu jauh dari keluarga Anda. Karena repot. Itu yang pertama syaratnya. Kalau belum berkeluarga, silakan Anda cari formasi yang, mohon maaf saya koreksi sedikit, Ica ya. Tidak ada formasi CPNS yang sepi peminat ya. Semuanya full dengan peminat. Saya yakin. Kenapa? Karena tidak sebanding yang butuh dengan yang dibuka. Itu yang pertama. Maka dari itu saran saya, eh, kalau mau peluang lulus, saya sudah kasih triknya pekan lalu, itu adalah Anda pilih formasi terbanyak. Pilih formasi terbanyak. Ya, maksudnya gimana, Kak? Kalau 60 orang formasinya, itu artinya yang lulus ke SKD dia minta 180 orang. Paham ya, teman-teman ya? Karena 3 kali formasi. Artinya peluang Anda untuk bertarung ke fase berikutnya itu lebih besar. Dibanding ada 1 orang formasi, ya berarti yang lulus ke SKD itu cuma 3 orang. Ya, itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 0 formasi, Kak? 0 formasi artinya formasi itu dikunci untuk formasi khusus. Contoh, formasi khusus disabilitas saja. Dia kunci. Formasi khusus putra-putri Papua, dia kunci. Formasi khusus untuk putra-putri Kalimantan, dia kunci. Makanya kalau Anda eh, membuat resume di awal pendaftaran, Anda tidak bakalan bisa next untuk pemilihan formasi kalau resume Anda salah di awal. Jadi kalau misalnya kayak kembali lagi saya katakan, kalau Anda salah pilih jurusan, utamanya untuk domisili, kemudian strata ijazah, kalau Anda salah pilih, maka Anda tidak bakalan bisa memilih jurusan sesuai yang Anda inginkan dari awal. Makanya saya katakan, yang mana yang terbaik? Jawabannya lihat dulu Anda sudah nikah atau belum. Kalau belum nikah, silakan cari peluang di Indonesia manapun. Kalau sudah menikah, pikirkan orang-orang yang terdekat dengan Anda. Dan kalau Anda formasi yang banyak, maka itu yang Anda dapat. Gimana, Ica? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, oke deh. Terima kasih banyak Kak Ica. Semangatnya juga. Iya Kakak, Jadi, terima kasih. oke.
Dan mungkin rekan-rekan yang lain ya yang masih sepertinya banyak pertanyaan yang belum juga terjawab gitu teman-teman. Tapi semoga apa yang disampaikan Kak Ulil, maaf, mewakili ya. Sebentar teman-teman, saya minum. Minum dulu kayak. Kalau lolos SKD, apakah sertifikat kompetensi bisa dapat afirmasi tambahan nilai SKD? Sertifikat kompetensi yang mana nih? Kalau dia formasi CPNS, dan kebetulan ada formasi CPNS, saya jelaskan ya teman-teman ya, sambil kayak ya ditunggu. Kalau ada formasi CPNS guru, nah ini saya bahas khusus guru. Kalau Anda guru, ya SKB-nya itu adalah tes CAT dengan afirmasi. Nah, ini penting. Afirmasi nilai SKB itu adalah kalau dia punya sertifikasi pendidik, ya, maka nilai SKB Anda itu sudah sempurna 100. Berarti Anda tinggal datang, tinggal ikut ujian, selesai. Tapi kalau Anda nggak punya itu, berarti Anda tidak mungkin lulus kalau saingan Anda punya sertifikasi pendidik. Oke ya? Gitu ya. Kalau dia formasi guru ya teman-teman. Nah, misalkan pengalaman saya banyak ini di dunia itu, terus SKD saya kecil Kak. Apakah masih ada pertimbangan dengan posisi saya? Maksudnya apa ini ya? Itachi. Saya pengelola PBJ dan punya sertifikasi PBJ level 1. Oh, sertifikasi yang saya maksud di sini teman-teman, itu sertifikasi profesi. Sertifikasi yang saya maksud di sini adalah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi itu adalah sertifikasi yang memperoleh gelar tambahan. Misalnya kalau saya Ulil Ardi Syahdan, saya sudah punya gelar SPD nih. Maka saya sudah sertifikasi dapat gelar lagi GR. Nah, ini sertifikasi pendidik. Nilainya ini 100 poin kalau dia di SKB, teman-teman. Kalau sertifikasi misalnya pelatihan yang lain yang bukan profesi, ya, yang bukan melekat gelar di depan nama Anda, di jasa Anda, maka itu tidak terhitung, ya, tidak masuk hitungan. Jika Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, gelar sarjana ekonomi SE, formasi up yang diambil ekonomi aja ya Pak? Iya, sebaiknya ekonomi aja Pak. Nah, karena bukan dari gelar yang diminta Bapak ya, tapi dari ijazah Anda. Di ijazah Anda itu tertera apa? S1 apa? Kalau dia bilang S1 sarjana ekonomi, maka Anda cari formasi yang sarjana ekonomi. Jangan ambil yang akuntansi. Kalau memilih formasi, adakah hubungan dengan kualifikasi pendidikan yang bisa daftar? Misal ada kualifikasi pendidikan yang dikit dan yang banyak, Kak. Jawaban saya nggak ada kualifikasi yang sedikit atau banyak ya. Karena masing-masing punya peluang. Kak, apakah formasi S1 pendidikan, apakah itu termasuk semua yang jurusan pendidikan? Sejauh buka sarjana pendidikan sesuai dengan ijazah Anda, maka itu Anda bisa daftar. Ya. Kalau nilai SKD-nya kurang dari 400, itu bisa dipakai, Kak. Bisa, misalnya nilai SKD tahun lalu ya, bisa, bisa sih. Tapi saran saya, Anda riset dulu. Di formasi itu tahun sebelumnya nilainya memang tidak mencapai 400, enggak. Kalau mencapai 400, sebenarnya Anda jangan daftar di formasi itu. Gitu. Saya tenaga honorer, tapi tahun lalu tak perpanjang kontrak hingga SK-nya hanya di 2022. Ini pertama kali saya daftar CPNS. Apakah tidak apa saya upload SK honorer padahal saya terdaftar di XTHK 2? Sebaiknya Anda ikut P3K saja, Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda sudah terdata di BKN, sebaiknya ikut nunggu P3K. Ah ya, saran saya teman-teman, kalau mau P3K, P3K, CPNS, CPNS. Karena saya takutkan Anda tidak bisa buat Oh,
Mohon maaf, Kak Ulil, sepertinya suaranya ini hilang dari room Zoom. Hilang suara, Kak. Sudah muncul, Kak. Halo. Sudah terdengar kembali maksud saya. Oh, sorry, sorry, sorry. Eh, Saran saya teman-teman ya, yang mendaftar CPNS, CPNS saja. Jangan P3K, P3K saja. Karena Anda tidak bisa buat account untuk dua seleksi pendaftaran itu. Begitu ya. Saya yakin begitu aturannya. Kenapa? Karena pengalaman. Tahun-tahun berikutnya seperti itu, tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Prodi Sistem Informasi dan gelar yang saya dapat sarjana komputer. Nah, saya pakai yang mana, Kak? Sarjana komputer kah? Jawabannya yang dipakai itu adalah bunyi ijazahnya, bukan bunyi bunyi gelarnya. Jadi yang Anda pakai adalah sistem informasinya, bukan gelar Anda yang dipakai. Nah, ini juga biasa. Teman-teman, kalau KTP, makanya saya harus diperbaiki. Kalau KTP Anda di situ tempat lahirnya bukan kabupaten, ya saran saya Anda pilih kabupaten karena nanti pada saat direview harus yang otomatis terisi, ya autofill ya. Kalau tidak autofill jangan next ke berkas selanjutnya teman-teman ya. Dia harus autofill. Paling dia dia autofillnya di mana? Autofillnya itu namanya saya tidak salah ingat itu di eh, kampus ya, prodinya apa. Nah, kemudian yang autofill itu adalah tempat lahir. Nah, sayangnya tempat lahir ini hanya mengenal kota, teman-teman. Jadi kalau kota, sebaiknya Anda pilih kota yang sesuai, meskipun di KTP Anda misalnya kecamatan atau desa, Anda pilih kota yang tempat desa itu berada. Saya lahir di Kabupaten Padang Pariaman sesuai akta kelahiran, tapi di kartu keluarga dan KTP kelahiran saya di Pariaman, berarti kota. Nah, di pendaftaran nanti saya mengikuti yang mana? Sesuai akta kelahiran atau KTP dan KK? Jawabannya KK dan KTP, bukan akta kelahiran. Jadi yang harus Anda perbaiki segera adalah akta kelahiran Anda. Jadi saran saya perbaiki segera semua, harus linear, mulai dari akta kelahiran, KTP, ijazah, tidak boleh berubah-berubah. Kalau ada berubah, ubah segera, teman-teman ya. Anda pasti gagal kalau Anda tidak ubah lain-lain. Nanti orang tanya, yang verifikator tanya, dia dia nggak bakalan tanya. Dia bilang kalau sudah berbeda, ya udah Anda gagal berkas. Kalau sudah buat akun CPNS walaupun belum daftar CPNS nggak bisa daftar P3K lagi ya? Jawabannya tidak. Kalau Anda sudah finalisasi resume. Karena linknya sama, SSCN juga, P3K maupun CPNS ya, teman-teman. Oke, Kak Haya gimana? Kak Maya, sorry. Oke, oke, sudah ini. Oke, Oke. baik teman-teman. Mungkin dari tadi juga nggak berhenti ya Kak Ulil ya pertanyaan masuk, tapi nggak apa-apa teman-teman. Insya Allah Wow. untuk kesempatan berikutnya akan kita coba ini ya, adakan lagi gitu ya. Tapi sebelum itu nih teman-teman, nggak hentinya mengajak teman-teman untuk menyebarluaskan ya kalau SNS itu tuh ada sesi live streaming seperti ini ya di setiap pekan gitu ya. Khusus untuk pekan ini mungkin teman-teman bisa publikasi di sosial medianya dan jangan lupa tag akun ASN Institute dan akun Instagramnya Oli juga biar kita makin ramai dan riuh lagi gitu ya persiapannya kayak gitu. Nah teman-teman untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab tadi apa namanya bingung ya mau suruh kontak Kak Olil juga ada. Ya, nanti kita akan disimpan dulu ya, teman-teman. Dan nantikan mungkin sesi berikutnya atau agenda live streaming berikutnya. Maksud saya Zoom, pertemuan Zoom berikutnya gitu ya, biar kita bisa berinteraksi lagi. Sambil juga mungkin teman-teman bisa cari referensi tambahan ya. Dan terus tadi ada beberapa pesan-pesan yang sudah di-highlight oleh Kak Ulil, baik itu
terkait berkas maupun terkait dengan pemilihan formasi, jurusan segala macam itu sudah dispal-spil ya sama Kak Ulil tadi. Sisa teman-teman kemudian elaborasi informasinya dan tentunya jangan berhenti di sini ya Kak Ulil ya untuk cari informasi. Teman-teman bisa terus gali informasi sebanyak-banyaknya sampai teman-teman benar-benar yakin dan mantap untuk mendaftar CPNS tahun ini gitu ya. Ya, semoga sukses lah ya untuk kita semua yang lagi berusaha gitu. Mungkin it's because time teman-teman ya, kita harus akhiri pertemuan malam hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin saya persilahkan Kak Aulil sedikit menarik benang merah dari pertemuan kita malam hari ini terkait dengan strategi memilih formasi CPNS yang mungkin dari benang merah tersebut bisa nge-trigger lagi teman-teman yang lain ini untuk menggali lebih banyak informasi di luar sana ya tentunya seputar gimana sih benar-benar hal-hal yang strategis yang harus kita siapkan untuk memilih formasi CPNS utamanya. Boleh silahkan Kak Aulil sedikit lagi. Baik. Eh, Sambil saya jawab Itachi terakhir. Itachi ya, tidak ada jawaban saya tidak ada istilahnya dipertimbangkan karena Anda punya pengalaman saat SKB. Kalau soal kalau SKB-nya itu bukan wawancara, basisnya tes, berarti Anda tidak ngaruh itu pengalaman-pengalaman Anda ya. SKB sesuai dengan hasil tesnya Anda. Tapi kalau basisnya wawancara, Anda bisa jelaskan di situ di SKB tentang pengalaman Anda sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian saran saya teman-teman, kesimpulan akhir, Anda mendaftar itu sesuai formasi yang ada di ijazah Anda. Jadi kalau misalnya ijazah Anda mengatakan di situ berbunyi eh, prodi sistem komputer, tapi di ijazah bunyinya sarjana komputer, maka Anda cari formasi sarjana komputer. Prodi tadris matematika, berarti itu adalah di ijazah pasti bukan sarjana, eh, sorry, prodi tadris matematika, maka Anda boleh daftar di pendidikan matematika. Yang saya tidak bisa jawab tadi karena saya tidak punya pengalaman di situ adalah ilmu hukum dan umumnya jurusan-jurusan sosial ya. Maka saran saya teman-teman, daftar sesuai dengan permintaan formasi, perbaiki data Anda, tidak boleh ada dokumen Anda yang berbeda, mulai dari akta lahir, KTP, KK, ijazah. Itu nggak boleh. Tempat lahir. Kalau ada salah satunya yang berbeda, maka yang berbeda itu yang Anda harus perbaiki segera. Ya, sebelum finalisasi terakhir. Oke, masih ada? Oke, mungkin kita cukupkan kali ya Kak Ulil untuk malam hari ini dulu terkait pertanyaannya. Insya Allah tadi sudah cukup komprehensif seputar pembekasan dan juga pemilihan formasi. Teman-teman kembali lagi tentunya tetap teliti dan apa namanya gali sebanyak-banyaknya informasi sampai teman-teman merasa benar-benar yakin dan ajib untuk daftar baru kemudian dikirimkan berkasnya gitu ya. Karena memang benar-benar persaingannya seperti yang dikatakan Kak Ulil nggak ada yang formasi CPNS yang sepi peminat, semuanya benar-benar Nggak ada. diminati, Semuanya diminati karena diminati memang ya. ya formasi yang disediakan itu lebih jauh lebih sedikit ya dibanding peminatnya gitu, orang yang ingin daftar sebagai CPNS. Jadi memang teman-teman persiapkan dirinya dengan baik. Kalau ada kesempatan webinar-webinar seperti ini, manfaatkan lah ya gitu ya, biar bisa lebih Ya. optimal lagi, biar dapat lingkungan baru lagi, dapat informasi baru lagi, dan dielaborasi semua insight yang diperoleh gitu. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada Kak Ulil untuk kesempatan yang berharga ini. Saya yakin Ya. teman-teman di sini juga sangat terbantu oleh apa yang disampaikan oleh Kak Ulil, termasuk pengalaman-pengalamannya Kak Ulil juga tadi sudah sempat dibagikan ke teman-teman semua. Jadi kita bisa belajar banyak lah ya dari sini, dari udah dapat tips dan trik, dapat pengalaman juga gitu. Eh, Sebelum kita akhiri, teman-teman, saya pengen ngajak semuanya nih untuk kita open cam dulu dan kita adakan foto bersama ya. Nggak ada bahan untuk di sosial medianya. Gitu. Boleh silahkan teman-teman, mungkin yang perempuan, yang berjilbab, sudah siap untuk open cam, boleh silakan open cam. Sebentar saya hapus dulu sematannya, biar semuanya terlihat di layar gitu.
Oke, kita pengen lihat seberapa ramai sih malam hari ini, seberapa semangat sih semuanya gitu ya. Boleh open cam, kita foto-foto dulu teman-teman. Ini karena ada beberapa slide, saya nggak tahu teman-teman di slide mana ya. Jadi silakan tersenyum Nah, aja, selebar semangatnya gitu untuk malam hari ini. Oke, saya hitung ya teman-teman, sambil nunggu yang lain juga masih bersiap-siap. Di sini kalau di layar saya ada 5 slide ya, jadi wah benar-benar ini ya. Oke, teman-teman semuanya, saya hitung 1 sampai 3. Silahkan standby. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Oke, 1, 2, 3. Yang slide terakhir-terakhir ini udah banyak yang nggak open cam ya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita tetap capture. Oke deh, eh, terima kasih banyak Kak Ulil, terima kasih banyak semua teman-teman semangatnya. Mohon maaf sekali teman-teman. lagi karena kita tidak sempat menjawab semuanya ya Kak Ulil, tapi insya Allah tadi sudah banyak yang diwakili pertanyaannya dari teman-teman yang mengutarakan langsung pertanyaan maupun yang juga sempat dijawab di kolom chat. Jangan ini ya teman-teman, jangan sedih hati, tetap semangat gitu ya. Gali informasi sebanyak-banyaknya di banyak sumber. Kita berharap teman-teman nggak berhenti di sini gitu. Oke, Oke, Kak Uli, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas ya, kembali. Semoga di lain sama-sama. kesempatan bisa mengajak Kak Uli lagi ya untuk berbagi dengan Sobat ASN Institute. Amin, Oke, terima kasih banyak amin. Kak Ulil dan teman-teman semua. Nantikan mungkin informasi seputar CPNS dan update terbaru persiapan CPNS di lini masa ASN Institute. Kayak gitu, teman-teman. Terima kasih Kakak, terima kasih Kak Ulil. Oke. Yuk, salam ya. Makasih, Titip lab ya. Kak.